Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Anda masih ingat kajian terakhir dalam pembahasan kitab Madarijus Salikin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan apabila seseorang telah menempuh langkah hijrah, maka ia pun meninggalkan dosa-dosa lalu beralih untuk memperbanyak kebaikan. Dalam situasi seperti ini, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, seseorang masih membutuhkan 3 taubat. Seseorang membutuhkan 3 taubat. Seseorang yang telah meninggalkan dosa dan telah beralih pada kebaikan harus selalu berpegang pada 3 taubat. Taubat yang pertama, taubat dari merasa telah banyak melakukan kebaikan. Setelah hijrah, mulai banyak tilawah, mulai banyak salat malam, mulai sungguh-sungguh membaca Al-Quran, sehingga muncul rasa telah banyak berbuat baik. Dan ini adalah ujub. Ini taubat yang pertama. Taubat yang kedua, seiring dengan langkah hijrah, muncul pula rasa bahwa dosa hanya sedikit. Yang berlalu sudah saya tinggal, berarti dosa saya hanya sedikit. Merasa sedikit dosa adalah ujub yang membutuhkan taubat juga. Lalu kemudian taubat yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah ini yang paling berat, yaitu bertaubat atas waktu yang tersia-siakan. Jadi kalau dalam pembahasan umum, waktu yang tersia-siakan ini tidak masuk pada dosa, itu betul. Tetapi waktu yang tersia-siakan adalah nikmat yang esok akan menjadi tanggung jawab di depan Allah. Nah, ketika waktu itu Anda sia-siakan, maka tentu itu adalah satu kesalahan. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam pembahasan tazkiyatun nufus, menyia-nyiakan waktu bukan persoalan kecil, tapi persoalan yang sangat serius. Karena orang-orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang-orang yang sedang memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau 5 menit misalnya Anda berzikir, 5 menit Anda terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau 5 menit ini Anda buang untuk yang sia-sia, itu berarti keterputusan Anda dengan Allah. Ini nomor 1. Nomor 2, menyia-nyiakan waktu satu persoalan yang serius dalam kajian tazkiyatun nufus, karena orang yang menyia-nyiakan waktu menandakan bahwa Allah tidak mencintainya. Dalam hadis riwayat dari Anas, Nabi kita bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mendayagunakannya. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, waffaqahu ilal amali salih qabla an yamut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menggerakkannya, mengarahkannya kepada amal-amal saleh sebelum kematian. Maka Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, apabila Allah telah berpaling dari seseorang,
Allah tidak lagi peduli dengan seseorang, maka Allah akan membiarkannya hanyut dalam hal-hal yang sia-sia. Ngobrol sampai larut malam, berjam-jam di depan televisi, olahraga tapi berlebihan. Apabila Allah mengabaikan seseorang, tidak peduli dengan seseorang, maka Allah akan membuatnya larut dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk dunia dan tidak bermanfaat pula untuk akhirat. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda Islam seseorang baik bahwa ia mengabaikan apapun yang bukan urusannya. Artinya mengabaikan yang tidak ada nilai manfaatnya bagi Anda. Maka sibuk Anda dengan sesuatu yang sia-sia menandakan kualitas asli Islam yang Anda miliki adalah kualitas yang sangat rendah. Jadi dengan beberapa alasan inilah maka menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat adalah salah satu persoalan besar. Bagi Anda, bagi saya mungkin bukan dosa, tapi menyia-nyiakan waktu artinya menyia-nyiakan nikmat Allah. Karena tidak ada nikmat terbesar selain dari waktu. Makanya Allah bersumpah dengan waktu itu, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia rugi dalam hal waktu. Kenapa rugi dalam hal waktu? Karena waktu ini emas. Kalau emas ini hanya ditukarkan dengan kulit pisang yang bernama ngobrol, Anda orang rugi namanya. Tapi kalau waktu yang bernilai emas itu Anda tukarkan dengan 2 rakaat duha, waktu yang bagaikan emas itu Anda tukarkan dengan tilawah Al-Quran, itu Anda baru untung namanya. Maka cobalah lihat-lihat, renung-renungkan dengan apa Anda menukarkan waktu Anda. Kalau waktu itu Anda tukarkan dengan manfaat, Anda telah menukarkan emas dengan yang lebih bermanfaat, dengan yang lebih berharga. Tapi kalau waktu itu Anda tukarkan untuk yang sia-sia, apalagi dosa, itu namanya emas Anda tukarkan dengan bangkai busuk. Waliyadzubillah. Hari ini jemaah sekalian kita memasuki pembahasan baru, yaitu hukum-hukum seputar taubat. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak kita untuk mendalami 14 hukum yang mungkin tidak terfikirkan oleh pemikiran dangkal kita. Sekali lagi, kita kan dengan pemikiran yang dangkal ini hanya berpikir dangkal saja, taubat udah selesai. Nah ternyata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam penggaliannya menemukan ada 14 hukum yang boleh jadi tersembunyi oleh banyak orang lain. Nah 14 hukum inilah yang akan kita bahas mulai dari pertemuan hari ini. Saya kira Anda telah dapatkan rangkuman kajian ini melalui saudara kita Pak Kiki hafizahullah ta'ala. InsyaAllah kalau memungkinkan hari ini kita akan bahas 3 hukum. Bagi Anda yang memegang buku, ada pada halaman 367 dan sesudahnya. Baiklah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan hukum seputar taubat. Nah, adapun hukum yang pertama adalah menyegerakan taubat. Subhanallah. Jadi ketika Allah memerintahkan Anda taubat, di dalamnya ada perintah juga. Jadi di dalam perintah taubat itu ada 2 perintah. Pertama adalah perintah taubatnya, dan yang kedua adalah perintah menyegerakannya. Jadi kalau Anda telah memenuhi perintah taubat, tapi Anda mengabaikan perintah menyegerakan taubat, Anda belum menyempurnakan perintah, yang artinya Anda masih belum lepas dari dosa. Baik, Imam Ibnu Qayyim berkata, menyegerakan taubat adalah kewajiban yang tidak boleh ditunda. Dan ini
berpedoman kepada banyak dalil. Dalil yang pertama dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Allah perintahkan agar kita mengambil langkah segera ila maghfirah, menuju ampunan. Nah, ini salah satu ayat bahwa taubat itu sesuatu yang harus disegerakan. Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, dan berlombalah kalian menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah ingin agar ampunan Allah itu sesuatu yang harus diperlombakan. Jadi kalau dalam surat Al-Imran ampunan itu sesuatu yang disegerakan, lalu di dalam surat Al-Hadid ampunan itu sesuatu yang harus diperlombakan. Sehingga menuju ampunan Anda hanya memiliki dua jalan. Hanya ada dua jalan menuju ampunan. Pertama, Anda mengambil jalan bersegera, yang artinya tidak menunda. Dan jalan yang kedua, Anda memilih jalan berlomba. Berlomba. Tentu berlomba lebih tinggi daripada bersegera. Karena dalam bersegera Anda hanya perlu tidak buang-buang waktu. Tetapi di dalam berlomba Anda perlu mengalahkan semua orang. Kalau Anda tidak mengalahkan orang yang lain, Anda tidak dinamakan berlomba. Anda bukan seorang kontestan. Nah, coba renungkan ayat ini, baik ayat Ali Imran, wasari'u, bersegeralah, atau ayat Al-Hadid, wasabiqu, berlombalah. Diperintahkan berlomba atau bersegera dalam menuju ampunan Allah. Anda tahu kenapa? Karena kematian itu datang mendadak. Kematian itu datang mendadak. Apalagi kita-kita yang hidup di akhir zaman ini. Karena salah satu tanda kiamat, kata Nabi SAW, wa kathratu mautil faj'ah, akan banyak orang yang mati mendadak. Hari Jumat lalu seseorang menyampaikan khutbah. Selesai khutbah dia imam. Selesai imam belum selesai zikir tiba-tiba meninggal di tempat. Tidak ada sakit. Beberapa menit sebelumnya beliau masih melayani konsultasi sejumlah mahasiswa. Tapi ini jemaah sekalian, coba lihat bagaimana Allah mengeluarkannya dari dunia melalui pintu emas yang sangat mahal. Hari Jumat selesai khutbah, selesai Jumat, dan dalam kondisi sedang berzikir selesai salat Jumat. Jadi sebetulnya kita ingin tegaskan bahwa kematian itu mendadak. Kematian itu tidak memberi Anda alarm atau pemberitahuan. Dia bisa datang nanti siang, atau bahkan sewaktu ngaji dia bisa aja datang. Nah, maka karena kematian yang dirahasiakan oleh Allah kapan datang, maka taubat ini sesuatu yang harus disegerakan. Jangan sampai kematian justru menyegerakan diri sampai kepada Anda padahal Anda belum bertaubat. Baik. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim berkata, dan apabila ditunda berarti telah terjadi dosa lain, yaitu penundaan. Kemarin tanggal 1 Anda ghibah, ternyata taubatnya baru kemarin tanggal 10. Artinya Anda menunda taubat ini selama 10 hari. Kalau Anda bertaubat, ya Allah berikan aku ampunan atas dosa ghibah tanggal 1 kemarin, Anda taubat atas dosa ghibahnya, dan Anda belum taubat bahwa taubat itu Anda tunda selama 10 hari. Maka dalam hal ini Anda telah melakukan dosa sebanyak 2 dosa. Dosa pertama adalah dosa ghibah. Dosa yang kedua adalah menunda taubat selama 10 hari. Nah, oleh sebab itulah
Ini yang akan terjadi kalau seseorang menunda taubat. Artinya jika seseorang bertaubat atas satu dosa, dia pun harus bertaubat atas penundaan taubat. Bertaubat pula lah karena ini taubat yang ditunda. Dan sedikit manusia yang menyadari hal ini. Tidak banyak orang yang sadar. Mereka merasa setelah taubat selesai. Kita yang hijrah ini taubat kita kan usia 40 tahun. Berapa puluh tahun Anda menunda taubat jamaah sekalian? Dulu Anda makan riba ya. Dari saya mulai bisnis usia 30 tahun, saya sudah menggunakan riba. Dan saya berhijrah ya di usia 50 tahun. Artinya 20 tahun Anda mengendalikan bisnis dengan keuangan riba. Iya, saya sudah hijrah. Saya sudah taubat. Anda taubat dari ribanya, dan Anda belum taubat bahwa Anda menunda taubat selama 20 tahun. Nah, oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan di antara keselamatan dalam hal ini adalah melakukan taubat umum atas segala dosa di mana penundaan taubat tercakup. Yang dimaksud taubat umum, Anda mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Jangan satupun yang tersisa tidak ada ampunannya darimu. Ketika Anda mengatakan, ya Allah, ampuni dosaku semuanya, dosa ribanya tercakup, dosa penundaan taubatnya pun tercakup. Maka Nabi kita ajarkan doa, Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang besar ataupun yang kecil, dari yang pertama sampai yang terakhir, yang aku lakukan secara terbuka atau yang aku lakukan secara diam-diam. Ini doa-doa seperti ini perlu Anda hafalkan. Atau misalnya Anda berdoa, Allahumma ghfirli ma ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub, ma 'alimtu minhu wa ma la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku yang aku tahu, dan ampuni pula dosa-dosaku yang hanya Engkau tahu dan aku tidak tahu, karena hanya Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya yang aku tahu, ampuni pula dosa-dosa yang hanya Engkau tahu dan aku tidak tahu. Ada dosa yang Allah tahu dan kita nggak tahu, banyak sekali. Jangan bilang itu cuma 2. Maka satu ayat yang membuat Umar radhiyallahu anhu menangis, dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nanti pada hari kiamat akan banyak orang-orang yang tiba-tiba tercengang dengan dosa yang enggak pernah diingat-ingat. Akan banyak orang yang kira-kira yang kaget, tercengang dengan dosa yang udah enggak diingat-ingat lagi. Ada satu dosa Anda udah ingat, tiba-tiba muncul di depan Anda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat membacakan ayat ini, beliau radhiyallahu taala anhu menangis. Karena memang ayat ini sangat menakutkan. Ya. Jadi dosa-dosa yang masih ada dalam kesadaran kita itu sangat sedikit. Dan dosa-dosa yang justru sangat banyak itu adalah dosa-dosa yang sudah terbungkus dalam lupanya kita. Nah, kehancuran di akhirat itu tidak datang dari dosa yang Anda ingat. Karena dosa yang Anda ingat itu sudah ada di dalam taubat Anda. Kehancuran di akhirat itu datang dari dosa-dosa yang Anda nggak sadar sama sekali. Yaitu seperti ayat yang tadi saya bacakan. Maka Umar radhiyallahu anhu membacakan ayat ini, beliau menangis. Wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Maka akan dinampakkanlah kepada mereka hal-hal yang selama ini tidak diduga-duga. Dosa yang nggak diduga-duga, dosa yang udah lupa tahu-tahu muncul di depan Anda. Karena semua catatannya ada pada Allah. Anda nggak pernah catat dosa kan? Pernah catat dosa nggak? Oh, nggak berarti dosa maka nggak dicatat-catat. Tapi kalau urusan dagang begitu tutup, oh itu kita langsung catat.
Dagang kita tutup jam 5, catat dagang hari ini sampai jam 10 malam. Jadi 4 jam kita mencatat pemasukan hari ini. Satu-satunya yang gak pernah kita catat adalah dosa. Padahal itu kerugian yang menghilangkan surga. Waliyahzubillah. Karena dosa yang tidak teringat atau tidak disadari oleh seorang hamba jauh lebih banyak. Ini alasan agar Anda berusaha melakukan taubat umum. Karena dosa yang Anda udah ingat, yang Anda udah nggak ingat, atau dosa yang Anda nggak sadari, jauh lebih, subhanallah, dosa yang Anda nggak sadari. Kadang-kadang Anda bercanda dengan seseorang, fulan bla bla bla. Anda mungkin ngerasa bercanda, tapi orang ini sudah terluka. Itu dosa yang Anda nggak sadari. Atau Anda terlalu biasa duduk di depan rumah, lewatlah misalnya orang-orang yang sedang berolahraga. Kalau di negara kita bagi mayoritas orang, syarat olahraga itu bagi perempuan memakai pakaian yang ketat. Seolah-olah tidak olahraga kalau pakaiannya longgar. Jamaah sekalian, lewatlah wanita-wanita seperti di depan Anda. Kalau sedetik Anda pandang, itu tentu sedekah buat Anda. Kalau Anda langsung tundukkan pandangan, justru itu ibadah bagi Anda. 50 kali Anda memandang, tapi 50 kali Anda langsung menundukkan pandangan, itu artinya 50 ibadah, jamaah sekalian. Tapi kalau 50 kali memandang dan itu diperpanjang, tidak langsung ditunda, itu kan dosa itu. Nah, maka lewatlah wanita-wanita masih usia muda berolahraga depan rumah. Kita lihat begini, bukan detik urusannya, sampai hilang di belokan gang sebelah. Nah, jemaah sekalian, udah gitu nggak ada rasa berdosa. Jadi kadang-kadang, masya Allah, hati ini bisu. Hati ini bisu karena hati ini sering tidak memberikan Anda nasihat, padahal Anda telah hancur. Dalam contoh kasus yang saya bilang tadi, Anda resmi melakukan satu dosa, Anda sedang jatuh dalam pandangan Allah, tapi hati ini tidak juga memperingatkan Anda. Maka Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan, kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara tanda kebaikan, kata beliau, bahwa seseorang selalu diingatkan oleh hatinya. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba nyenggol dikit kehormatan orang lain, gibah. Hati ini langsung ngasih alarm, kamu gibah, sadar gak? Seperti tadi misalnya duduk ngelihat wanita lewat, hati ini langsung ngasih nasihat, kamu sadar mata kamu kemana? Di antara ciri-ciri orang yang baik adalah ketika hati terus-menerus memberikan nasihat. Nasihat terbaik bukan yang Anda dengar dengan telinga, tapi nasihat terbaik adalah yang datang dari hati Anda sendiri. Maka saya katakan, di antara bencana kita, jamaah sekalian, kadang-kadang kita telah resmi melakukan satu dosa dan hati ini diam saja, tidak memberikan kita nasihat. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kenapa demikian? Ya karena hati ini tidak dilatih sensitif terhadap dosa. Kalau hati ini dilatih sensitif terhadap dosa, maka hati ini tentu akan memberikan Anda nasihat. Di antara cara melatihnya adalah Anda berdoa, ya Allah, berikan aku hati yang selalu memberi nasihat, hati yang selalu mengingatkan. Baik, selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim, ketidaktahuan bukanlah uzur sepanjang ada jalan yang mudah untuk bisa tahu. Ini kaidah penting. Sebagian orang berlindung atas satu dosa dengan alasan saya nggak tahu. Misalnya Anda melakukan satu dosa dan Anda merasa itu bukan dosa ketika Anda mengatakan saya kan nggak tahu. Benarkah ketidaktahuan Anda itu alasan yang meringankan? Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak. Dan ucapan Ibnu Qayyim ini sebetulnya beliau nukil dari Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah,
Kalau ada peluang untuk tahu dan Anda tidak tahu, tidak tahunya Anda itu bukan uzur. Jadi ketidaktahuan itu bukan uzur yang meringankan kesalahan. Kalau ada cara untuk tahu. Misalnya di kota besar sini misalnya, tiba-tiba ada wanita yang mengatakan, saya nggak tahu kalau jilbab itu wajib. Kamu nggak tahu, semua orang tahu. Non muslim juga tahu. Di kanan kiri rumah kamu ada majelis ilmu dan tidak tahu juga. Kamu tidak tahu padahal pintu untuk tahu ada di depan kamu. Maka tidak tahunya kamu bukan uzur. Jadi ketidaktahuan itu hanya uzur kalau pintu untuk tahu tidak ada di depan Anda. Misalnya Anda tinggal di pelosok sana dan Anda melakukan satu dosa, alasannya nggak tahu. Karena memang di depan Anda tidak ada pintu-pintu ilmu. Anda tinggal di pelosok. Tapi Anda tinggal di kota Jakarta, Anda tinggal di Depok. Masjid kanan kiri muka belakang rumah. Tambah lagi WhatsApp setiap hari. Kemudian ada radio, kemudian ada televisi, ada tabligh akbar. Pintu ilmu di depan Anda, ratusan pintu ilmu. Namun demikian, kemudian Anda katakan saya tidak tahu. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan satu kaidah, ketidaktahuan bukanlah uzur sepanjang ada jalan yang mudah untuk bisa tahu. Jalan yang mudah, kecuali jalan yang susah. Jalan saya untuk tahu ini buku bahasa Arab, saya nggak ngerti. Oh, itu jalan yang susah. Anda uzur tak tahu karena pintu di depan Anda pintu yang susah, yaitu buku berbahasa Arab. Tapi pintu ilmu di depan kita ini pintu yang sangat mudah, bukan pintu yang susah. Makanya tidak tahunya kita tidak lagi uzur. Bahkan ia pun akan berdosa karena telah mengabaikan ilmu dan amal. Masya Allah, mengabaikan ilmu dan amal adalah dosa. Nah ini peringatan bagi orang-orang yang gak ngaji. Orang-orang yang gak ngaji, Anda tahu apa yang terjadi? Anda mengabaikan agama. Karena agama ini kita ambil dengan cara menuntut ilmu. Kalau melalui WhatsApp, itu ilmu yang didapatkan cuma 2 tetes. Padahal persoalan yang menuntut ilmu sangat banyak. Jadi tidak lagi ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan majelis ilmu. Karena apa? Dengan meninggalkan majelis ilmu, Anda sedang mengabaikan agama. Karena agama itu adanya dalam majelis ilmu. Percayalah, di mall sana tidak ada agama. Tidak usah cari agama di mall, tidak ada. Kalau Anda ingin cari agama, dapatkanlah agama itu di majelis ilmu. Tapi kalau di majelis-majelis ilmu pun Anda nggak hadir dengan sengaja tanpa uzur, berarti Anda masuk kategori orang yang mengabaikan agama. Dalam bahasa yang lebih tegas, kesengajaan Anda tak mau hadir di majelis ilmu, ini bagian dari berpaling dari agama. Paling dari agama, berpaling dari ilmu. Waliyahzubillah. Maka di antara pembatal keislaman, kata Syekh Muhammad, seseorang adalah berpaling dari agama, dalam arti tidak mau mempelajarinya dan tidak mau pula mengamalkannya. Ingat, alasan tidak mau. Kalau alasan Anda nggak belajar, saya tidak mau belajar, saya pun tidak mau mengamalkan ilmu. Alasan tidak mau ini menunjukkan bahwa Anda sedang berpaling dari agama. Saya cuma nggak datang ngaji, emangnya ngaji? Di dalam pengajian itulah agama itu diperdengarkan. Jadi kalau Anda tidak datang dalam kajian, Anda sedang mengabaikan agama. Dan kalau alasan Anda emang alasan tidak mau, itu namanya berpaling. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Terkadang orang hanya seseorang hanya mengabaikan, dan yang kedua kadang-kadang berpaling. Kalau mengabaikan karena malas, mengabaikan dengan alasan sibuk, itu namanya mengabaikan. Tapi kalau berpaling artinya sengaja nggak datang.
sehat walafiat, hari ini hari libur, masjid pun samping rumah, kenapa tidak datang? Nggak mau. Alasannya tidak mau. Alasan tidak mau itu adalah sebuah indikasi bahwa Anda berpaling. Waliyadzubillah. Dalam hadis Ibnu Hibban, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik umat ini lebih halus daripada semut hitam. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa selamat dari dosa sekecil itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika." Di sini tidak dilanjutkan karena saya kira Anda sudah hafal. Allahumma inni di buku ada sih. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Di buku halaman 368. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku tahu dan dari syirik yang aku enggak tahu. Tuh. Aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku tahu dan dari syirik yang aku tidak tahu. Karena kalau syiriknya sebesar semut hitam, dipastikan Anda mungkin nggak sadar syirik itu datang, padahal telah menggigit Anda. Ya, padahal telah menggigit Anda. Makanya dalam doa ini diajarkan, ya Allah, aku berlindung, aku minta ampun atas dosa ya syirik yang aku tahu atau yang aku nggak tahu. Apa maksud hadis ini? Bahwa syirik yang Anda nggak tahu pun Anda perlu minta ampun kepada Allah. Minta ampun atas dosa syirik yang Anda nggak tahu itu. Baik. Nah, dari hadis inilah Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan bahwa kalau ada jalan untuk tahu, maka tidak tahu itu bukan alasan. Dalam hadis tersebut Rasulullah minta ampun atas dosa yang tidak diketahui oleh seorang hamba dan hanya diketahui oleh Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku yang aku nggak tahu dan Engkau tahu. Berikutnya dalam riwayat lain beliau mengajarkan doa, Allahumma ighfirli dzambi kullah. Ini bersambung panjang, Anda lihat di buku halaman 369. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang kecil dan besar, yang rahasia atau yang terbuka, yang pertama atau yang terakhir. Ini pun doa ini disingkat karena ada di buku, karena kan sifatnya rangkuman. Allahumma ighfirli dzambi kullah, diqqahu wa jullah, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra. Ampunilah dosaku kecil dan besar, rahasia atau terbuka, yang pertama kali aku lakukan atau yang terakhir. Nah, ini yang dimaksud dengan taubat umum. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, taubat umum seperti ini agar seluruh dosa menjadi tercakup. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Kenapa Anda ngomong semuanya? Agar dosa yang aku ingat masuk dan dosa yang aku enggak ingat juga masuk. Agar dosa yang aku taubati masuk dan taubat yang aku tunda pun masuk. Ampunilah dosaku semuanya. Baik jemaah sekalian, hukum taubat yang kedua pada halaman 371 di buku. Apakah satu taubat menjadi sah namun dengan tetap melakukan dosa yang lain? Misalnya, ya Allah, ampunilah dosa dustaku. Saya minta ampun kepada Allah dari dosa berdusta. Tetapi saya tidak minta ampun kepada Allah bahwa saya masih melakukan dosa ghibah. Apakah minta ampun saya atas satu dosa sah, sementara dosa lain saya masih lakukan? Nah, jemaah sekalian, iya, kadang-kadang kita nggak bertaubat untuk semua dosa, dipilih-pilih. Yang mudah-mudahnya iya, tapi yang lain masih jalan. Ya Allah, ampunilah aku berdosa, tapi dosa riba ya belum dulu, gitu kan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sebagian ahli menyatakan sah.
Ya, Anda bertaubat atas satu dosa sah, meskipun ada dosa lain yang masih dilakukan. Karena seseorang sah masuk Islam meski ia masih berada di dalam dosa. Begitupun taubat. Kalau ada seorang mu'allaf lalu dia masuk Islam, sementara pekerjaannya adalah bankir di bank konvensional, apakah masuk Islamnya sah sementara ia masih bekerja sebagai pelaku riba? Jawabannya, pekerjaannya, status mu'allafnya sah walaupun dengan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar yang masih ia lakukan. Kata mereka, demikian juga dengan taubat. Demikian juga dengan taubat. Taubat Anda atas satu dosa sah meskipun Anda masih melakukan dosa yang lain. Ini satu pendapat. Sebagian ahli yang lain berkata, hakikat taubat adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Taubat, apa arti taubat? Taubat itu bahasa Arab, artinya kembali kepada Allah. Yang artinya lagi kembali dari satu keburukan menuju kebaikan. Karena orang yang meninggalkan keburukan ini ada dua macam, atau bahkan ada tiga macam. Dalam manusia, dalam ini ada tiga macam. Ada orang yang meninggalkan keburukan tapi tidak serta-merta melakukan kebaikan. Orang seperti ini tidak dinamakan taubat. Atau nomor dua, orang yang sudah melakukan kebaikan tapi belum meninggalkan keburukan. Ini pun tidak dinamakan taubat. Paham nomor satu, nomor dua? Yang pertama, Anda tinggalkan keburukan tapi Anda tidak melakukan kebaikan. Ini bukan taubat. Atau Anda melakukan kebaikan namun keburukan masih dijalankan. Ini pun bukan taubat. Taubat itu adalah gabungan antara keduanya. Anda tinggalkan keburukan dan beralih kepada kebaikan. Ini baru namanya taubat. Jadi meninggalkan keburukan dengan kebaikan. Itulah hakikat dari taubat. Anda tinggalkan syirik dengan tauhid. Anda tinggalkan bid'ah dengan sunnah. Anda tinggalkan dusta dengan jujur. Anda tinggalkan takabur dengan tawadu. Anda tinggalkan serakah dengan zuhud. Anda tinggalkan dendam dengan memaafkan. Anda tinggalkan dendam tapi tidak lantas memaafkan, Anda tidak dinamakan taubat. Taubat itu jamaah sekalian, bagaimana Anda meninggalkan keburukan tapi dengan kebaikan. Sekedar meninggalkan keburukan tidak dinamakan taubat. Sampai Anda tinggalkan keburukan itu dengan kebaikan. Maka nanti di sini akan ada pembahasan yang lebih tajam. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa rata-rata orang yang berbicara syarat taubat hanya berbicara bahwa taubat itu meninggalkan dosa. Padahal meninggalkan dosa hanya sebagian dari taubat. Jemaah sekalian, syarat taubat apa? Menyesal, berhenti, berjanji tidak mengulang. Ini untuk hak Allah. Kalau taubat hanya dengan tiga syarat ini, berarti taubat itu hanya meninggalkan dosa. Kalau taubat hanya meninggalkan dosa, kata Ibnu Qayyim, itu hanya sebagian dari taubat. Sebagian taubat adalah meninggalkan dosa, tapi sebagian lagi adalah melakukan kebaikan. Jadi tidaklah seseorang bertaubat dengan benar hanya dengan meninggalkan dosa, sampai ia meninggalkan dosa itu dengan kebaikan. Makanya dalam banyak Al-Quran, taubat selalu disertai dengan amal saleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Coba lihat, Allah sebutkan taubat lalu Allah sebutkan amal saleh. Nah, ini satu persoalan yang juga tidak dipahami banyak orang. Karena rata-rata orang memahami taubat itu meninggalkan dosa. Padahal itu hanya 50% dari taubat.
50% lagi bahwa Anda harus meninggalkan dosa dengan amal saleh. Ya, tinggalkan dustanya dengan selalu berkata jujur. Tinggalkan takaburnya dengan selalu rendah hati. Tinggalkan serakahnya dengan zuhud dan sederhana. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjut sedikit lagi. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa hakikat dari taubat adalah kembali kepada Allah. Dan bagaimanakah seseorang kembali sementara ia masih terjerat dengan dosa yang lain? Anda taubat dari dosa ghibah, ya, tapi Anda masih melakukan dosa riba. Pendapat yang kedua mengatakan taubat kamu nggak sah, karena hakikat taubat bahwa kamu kembali kepada Allah. Mungkinkah Anda dinamakan kembali kepada Allah sementara Anda masih terikat dengan dosa yang lain? Nah, pendapat yang kedua mengatakan taubat dari satu dosa tidak sah kalau masih ada hubungan dengan dosa lain. Pendapat terkuat dalam hal ini komentar Imam Ibnu Qayyim setelah beliau sebutkan pendapat pertama dan kedua. Pendapat terkuat dalam hal ini, kata Ibnu Qayyim, taubat dapat terpisah-pisah. Sebagaimana kualitas taubat terdiri dari beberapa tingkatan, maka kuantitas taubat pun terdiri dari beberapa tingkatan juga. Beliau mengatakan seperti halnya apabila seseorang melakukan satu kewajiban dan mengabaikan kewajiban lain-lain, niscaya satu kewajiban yang dilakukan akan sah meski kewajiban lain diabaikan. Misalnya Anda melakukan salat, kewajiban bukan? Sementara tidak melakukan puasa. Anda lakukan satu kewajiban, tapi kewajiban lain diabaikan. Pertanyaan, sahkah kewajiban yang Anda lakukan dan kewajiban lain Anda abaikan? Atau kewajiban yang Anda lakukan ini enggak laku, enggak sah kalau Anda masih mengabaikan kewajiban lain? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ulama berijma, satu kewajiban sah kalau rukun dan syarat telah terpenuhi meskipun seseorang mengabaikan kewajiban yang lain. Nah, kalau demikian halnya dengan kewajiban, demikian pula dengan dosa. Karena dosa dan kewajiban memang berbeda, tapi secara umum sama-sama tanggung jawab wajib di depan Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan pendapat menengah menurutku dalam hal ini. Apa pendapat menengah beliau? Sebuah taubat tidak sah bersamaan dengan dosa sejenis yang masih dilakukan. Seperti misalnya taubat dari riba fadl tidak sah sementara ia masih melakukan riba nasi'ah. Kan ada dua riba ya, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Yang dimaksud riba fadl, misalnya Anda jual ke saya uang 100.000 dan saya bayar 100.000 ini dengan 110.000 cash. Ribanya bahwa saya bayar 100.000 Anda dengan 110.000. Kok bisa lebih banyak? Sederhana, saya berikan Anda 100.000 yang merah dan Anda berikan saya ribuan baru semuanya untuk dibagi-bagikan lebaran. Itu yang sering terjadi kan? Anda atau saya kalau akan mudik, kita berusaha menukarkan misalnya anggaplah 300.000 ditukarkan dengan 10 ribuan baru semuanya, sehingga per 100.000 dihargai 110.000. Ini namanya riba fadl. Riba yang kedua adalah riba nasi'ah. Saya pinjam uangmu 1 juta, pembayarannya bulan besok jadi 1.500.000. Kalau pembayaran lebih lama lagi 5 bulan, oh itu berarti menjadi 3 juta, menjadi 5 juta. Ini namanya riba nasi'ah. Jadi riba fadl, riba nasi'ah ini sama-sama jenis riba, namanya yang berbeda. Kata Imam Ibnu Qayyim, taubat Anda dari riba fadl tidak sah kalau Anda masih melakukan riba nasi'ah. Kenapa?
Karena ini dosa yang sejenis, hanya beda model saja. Yang satu modelnya fadl dan yang kedua adalah. Nah, jadi dengan demikian taubat Anda atas satu dosa tidak sah kalau Anda masih melakukan dosa yang sejenis. Artinya kalau Anda melakukan taubat atas satu dosa, namun melakukan dosa lain yang tidak sejenis, itu sah. Misalnya, ya Allah, aku taubat kepadamu atas dosa riba. Anda taubat dari dosa riba, tapi misalnya masih ada dosa lain yang Anda lakukan. Misalnya Anda masih suka memukul orang. Bukan Anda deh, fulan masih suka memukul orang. Dosa ribanya berhenti, tapi dosa premannya belum. Taubatnya dari dosa riba diterima tidak? Diterima. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan beda jenis dengan dosa riba tersebut. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan contoh yang kedua. Seperti taubatnya seseorang yang zina dengan si fulan namun masih berbuat zina dengan fulanah yang lain. Seseorang berzina, mohon maaf, dengan seorang perempuan yang bernama X. Dan dia juga berzina, mohon maaf, dengan seorang perempuan yang bernama O misalnya. Dia bertaubat atas dosa zina dengan perempuan pertama, tapi zinanya dengan wanita kedua dia tidak taubati. Nah, apakah taubatnya atas zina pertama sah sementara ia masih zina dengan wanita kedua? Tidak sah. Kenapa? Karena ini dua dosa sejenis. Taubat Anda atas yang pertama tidak sah sampai Anda tinggalkan yang kedua. Tapi kalau misalnya si fulan ini berzina dan dosa lain adalah makan riba, ya Allah, aku minta ampun atas dosa zinanya, kalau ribanya belum. Nah, taubat atas dosa zinanya sah meskipun dia masih makan riba. Kenapa? Karena ini dua dosa yang berbeda jenis. Jadi insyaallah ta'ala inilah pendapat yang terbaik menurut Imam Ibnu Qayyim, bahwa seseorang yang masih melakukan satu dosa lalu bertaubat, taubatnya sah sepanjang tidak ada dosa sejenis dilakukan. Tapi kalau masih ada dosa yang sejenis dilakukan, berarti taubatnya tidak sah. Berarti tugas Anda dalam hal ini adalah mencari tahu dosa-dosa yang sejenis ini. Baik jamaah sekalian, jadi contoh gampangnya sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Akan tetapi taubat sah bersamaan dengan dosa lain yang berbeda jenis. Kalau dosanya berbeda jenis, maka taubat atas yang satu sah walaupun yang lain masih dilakukan karena beda jenis. Seperti taubat dari riba namun dengan tetap meminum khamar. Taubat ribanya sah walaupun dia masih minum khamar, karena khamar dan riba dua dosa yang berbeda jenis. Jemaah sekalian yang saya hormati, inilah hukum taubat yang kedua. Jadi di sini beliau sebutkan tadi dua pendapat dan dia simpulkan pendapat yang terakhir. Nah, insyaallah pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat. Nanti ke depan akan banyak hal-hal seperti itu. Dia bahas satu hukum, dia sebutkan pendapat pertama, kedua, lalu kemudian beliau simpulkan. Mungkin kita bertanya, kenapa tidak langsung kesimpulannya saja? Agar Anda tahu ada pihak yang berbeda. Kenapa saya mesti tahu? Supaya saya nggak mudah menyalahkan. Oh, kamu salah. Oh, ada pihak yang berbeda dalam hal ini. Mohon Anda toleransi saja. Ada saja Ibnu Qayyim rahimahullah membantu kita untuk memilih pendapat yang lebih tepat. Baik, qadarullah hari ini kita hanya bisa membicarakan dua hukum taubat. Insyaallah kita akan bahas kembali hukum taubat berikutnya atau yang ketiga. Sampai di sini mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Bagi jamaah yang sekiranya ada pertanyaan, dipersilakan. Berapa? 13. Oh, ya.
13/7. Iya. Baik, pertanyaan pertama, pemerintah menetapkan 1 Muharram tahun ini pada hari Ahad tanggal 7 Juli. Apakah puasa Asyura harus mengikuti kalender pemerintah karena ada perbedaan dalam penanggalan 1 Muharram? Iya, kita ikuti saja apa yang ditetapkan pemerintah. Kalau salah, yang salah dia. Kalau Anda nyari yang lain dan ternyata salah, yang salah adalah Anda. Fa'in kata Nabi sallam, fa'in asabu falakum walahu. Kalau mereka benar, maka pahala buat kalian dan buat mereka. Tapi wa in akhta'u falakum wa alaihim. Tapi kalau mereka salah, dosa untuk mereka, kalian tetap dalam posisi untung. Baik jemaah sekalian, jadi kita ikuti saja. Berarti 10 Muharram jatuh pada hari Rabu tanggal 17. Ada perbedaan, Ada perbedaan. Hari ini tanggal 7. Oh, enggak ada perbedaan. Enggak, maksudnya dengan pemerintah. Enggak ada perbedaan. Enggak ada perbedaan, alhamdulillah. Senin dan Selasa. Senin Selasa. Baik, alhamdulillah. Di masa muda dulu pernah pasang susu, entah sekarang masih ada atau tidak, karena berbagai pantang sudah dilakukan sehingga merasa itu sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan benda itu ada atau tidak ada di dalamnya? Apakah benar bila masih ada, jasad kita tidak akan diterima nantinya? Apa yang harus dilakukan? Apakah benda itu ada atau tidak ada? Jawabannya, dia ada pun enggak jadi soal, yang penting jangan dimanfaatkan lagi. Jangan dimanfaatkan. Susu itu tujuannya A, B, dan C. Udah, jangan dimanfaatkan lagi, sudah. Misalnya Anda ada cincin, oh ini cincin kalau dibawa digunakan untuk minjam uang pasti tokcer misalnya. Nah, jadi dalam hal ini apa Anda perlu buang cincinnya? Tidak perlu buang cincinnya. Yang penting manfaat batilnya Anda buang. Dan nomor 2, Anda bertaubat. Hal terpenting memutuskan susuk tersebut dan yang sejenisnya adalah taubat. Jadi walaupun susuk Anda buang, kalau tidak taubat, dia masih ada. Dia masih ada, pengaruhnya masih ada. Dan kemudian yang ketiga, ya Anda lebih banyak, nomor 2 tadi taubat. Dan nomor 3, Anda banyak-banyak membaca Al-Quran, secara khusus surat Al-Baqarah. Tapi intinya, kalau Anda sudah bertaubat dengan taubatan nasuh, insya Allah itu sudah putus. Ada atau tidak ada, yang terpenting Anda taubat. Nah, tentu di dalam taubat ini Anda nggak boleh lagi berpikir, apalagi memanfaatkan. Dan yang terakhir, Anda banyak-banyak baca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Setiap kita berbuat dosa,
yang kita tidak tahu maupun yang kita ketahui sengaja ataupun yang apakah kita cukup dengan berdoa saja di waktu kapan saja atau berdoa setelah selesai salat, atau kita harus melakukan salat sunat taubat setiap waktu hari kerja? Jadi yang pertama Anda lakukan jamaah sekalian, kalau dosa itu baru terjadi, segera lakukan salat sunat taubat. Salat sunat taubat yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Humran dari Utsman. Humran meriwayatkan dari Utsman. Caranya, begitu Anda berdosa, Anda berwudu sebagus-bagusnya. Setelah itu Anda salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat kemudian Anda istighfar. Ini salat taubat kalau Anda baru saja melakukan dosa. Nah, kalau misalnya dosanya udah agak lama, iya, salat duha ini bagian dari salat taubat juga. Nabi kita bersabda, salatul awwabin hina tarmudul fisam. Salatnya orang-orang yang bertaubat ketika matahari mulai meninggi. Maka dengan memperbanyak salat duha, ini bagian dari salat sunat taubat. Kemudian Anda melakukan salat wajib, Anda memperbanyak kebaikan, itu semuanya adalah bagian dari taubat. Karena bagian dari taubat adalah melakukan amal saleh. Langkah Anda ke masjid menghapuskan dosa, berarti itu bagian dari taubat juga. Nah, tentu dalam hal ini Anda banyak-banyak beristighfar. Anda banyak-banyak minta ampun kepada Allah di waktu sujud, jelang salam, tengah malam. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Di pagi hari ucapkan istighfar sebanyak 100 kali, di sore hari bacakan istighfar sebanyak astagfirullah wa atubu. Selesai salat duha bacakan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak berapa? Sebanyak 100 kali. Jadi kita yang banyak dosa ini, alhamdulillah Allah berikan deterjen pembersih, yaitu banyak-banyak beristighfar. Di samping banyak beristighfar, ya dosanya jangan ditambah lagi. Jangan merasa ada istighfar, oh ditambah lagi, oh jangan begitu. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kita salat berjamaah dengan istri di rumah. Apakah boleh posisi istri di samping, suami sedikit di belakangnya, atau harus persis di belakang suami istri? Ya tentu salat dengan istri yang dimaksudkan bukan salat wajib. Karena kalau salat wajib mestinya Anda melakukannya di masjid. Tapi salat yang Anda maksudkan itu adalah salat sunnah atau salat wajib karena ada uzur. Misalnya azan berkumandang, tiba-tiba Anda sakit perut. Urusan sakit perut ini tidak selesai 5 menit, 4 jam atau 10 menit baru selesai. Pak untung sudah qomat di sini, Anda baru selesai. Ya jemaah sekalian, ini artinya Anda uzur tidak ke masjid. Nah, baik Anda salat sunnah atau salat wajib namun uzur bersama-sama dengan istri, posisi istri harus di belakang. Harus di belakang. Kalau di samping ada anak laki-laki Anda di samping kanan, maka posisi istri Anda di belakang si makmum. Di belakang anak Anda di samping kanan, bukan? Posisi istri bukan di belakang imam, tapi di belakang makmum tersebut. Nah, inilah seharusnya posisi yang diambil. Tapi bagaimana kalau istri berdiri di samping? Ya, itu menyalahi aturan, kecuali kalau memang darurat. Tapi rumah Anda kan 2 tingkat, nggak mungkin darurat. Rumah Anda insya Allah besar, luas, sehingga alasan darurat seperti itu kayaknya tidak masuk akal. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.